Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM L021241 Di sini saya mengambil judul jurnal mengenai kandungan kimia dan uji aktivitas toksik terhadap ekstrak daun ginseng atau Muntigia calabura, yang mana penulisnya sendiri itu ada Widya Stuti Agustina dan Muhammad Agung. Langsung saja untuk latar belakangnya itu kita melihat dulu masalahnya, yang mana kanker adalah penyakit kedua penyebab kematian terbesar di dunia. Efek sampingnya, kemoterapi menyebabkan kerontokan rambut dan kulit menghitam. Solusi alam, daun kersen secara tradisional dipercaya mengobati diabetes, flu, dan kanker. Peluangnya untuk pemanfaatan daun kersen selama ini masih sangat minim dibanding dengan buahnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan selama uji toksik tersebut, yang pertama itu bahan utamanya ada daun kerseng atau serbuk kering, pelarut metanol, klorofrom, dan aqueous, reagen atau yang biasa disebut dengan Wagner, HCl, Mg, dan amonia, dan udang Artemia salina L. Untuk alat di laboratorium itu ada seperangkat alat destilasi, rotary evaporator, deraca analitik, Erlenmeyer dan tabung reaksi, lampu pijar atau aerasi. Adapun prosedur pembuatan ekstrak, yang pertama itu kita menggunakan metode yang digunakan dengan alat maserasi. 200 gram serbuk daun direndam metanol selama 2 kali 24 jam. Selanjutnya hasil penyaringan diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 60 derajat Celcius dan diperoleh ekstrak kental berwarna hitam kehijauan sebesar 50,93 gram. Analisis fitokimia. Uji warna dilakukan untuk mendeteksi kandungan metabolit sekunder. Yang pertama itu uji steroid atau kloroform ditambah H2SO4 akan berubah warna menjadi hijau atau biru. Uji alkaloid yang mana reaksi Wagner berubah menjadi endapan atau coklat muda. Selanjutnya uji flavonoid. Metanol ditambah HCl ditambah Mg akan berubah menjadi warna jingga atau merah. Dan yang terakhir itu uji saponin, dikocok air panas sampai berbusa, stabilnya itu 10 menit. Selanjutnya ada uji toksisitas BSLT atau Brain Shrimp Lethality Test, menggunakan larva udang sebagai indikator. Yang pertama itu penetasan telur udang dalam air garam selama 48 jam. Selanjutnya larva dimasukkan ke larutan ekstrak dosis 25-1000 ppm. Pengamatan jumlah kematian larva selama 24 jam dan analisis data menggunakan Profit Minitab 15. Untuk hasilnya, jika golongan kimia steroid, hasil warnanya itu berubah hijau, menandakan positif. Alkaloid atau endapan coklat, positif. Flavonoid berubah jingga, positif. Dan saponin, busa lebih dari 10 menit akan berubah menjadi positif. Untuk hasil uji aktivitas toksiknya itu nilai aktivitas toksik atau LC50 sebesar 295,76 ppm, yang mana kesimpulannya dari nilai LC50 itu berdasarkan standar ekstrak dengan nilai LC50 kurang dari 1000 ppm memiliki aktivitas toksik dan berpotensi besar sebagai antibakteri. Mortalitas meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak yang diberikan. Nah, untuk pembahasannya itu sendiri, yang mana aktivitas toksik timbul akibat sinergi senyawa metabolit sekunder atau yang tadi saya sebutkan ada alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Yang mana flavonoid itu berperan sebagai antioksidan yang mengaktifkan jalur kematian atau apoptosis sel kanker. Racun perut, yang mana senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh larva mengganggu pencernaan dan menyebabkan kematian. Mortalitas, semakin tinggi dosis, semakin tinggi tingkat kematian mortalitas larva udang. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, ekstrak daun kerseng mengandung senyawa alkaloid, steroid, flavonoid, dan saponin. Nah, yang kedua ada nilai LC50-nya sebesar 295,76 ppm membuktikan daun kerseng memiliki aktivitas toksik atau potensi anti kanker.